Korban berjatuhan, Israel Palestina kembali memanas. Bentrokan antara tentara Israel dan gerilyawan Palestina mengguncang kota Jenin di tepi barat Selasa 12 April. Seorang warga Palestina tewas akibat tindakan polisi Israel. Sebelumnya warga itu nekat menikam seorang perwira polisi Israel. Peristiwa itu terjadi di tengah operasi militer Israel yang menginjak hari keempat di sekitar Jenin, sekaligus menandai eskalasi kekerasan mulai awal April 2022. Operasi militer Israel digelar setelah seorang penyerang yang diduga dari Palestina pada pekan lalu menembak dan membunuh 3 warga Israel di sebuah bar di Tel Aviv. Dalam serentetan serangan terbaru yang mengejutkan negara Yahudi itu, hal itu sontak membuat berang pemerintah Israel. Sesama Yahudi, Zelensky berambisi ubah Ukraina seperti Israel usai invasi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutarakan ambisi untuk masa depan negaranya. Setelah invasi Rusia berakhir, dia berpandangan bahwa Ukraina tidak ingin seperti Swiss yang menerapkan demokrasi liberal ala Eropa. Selama periode pasca perang, Zelensky menyoroti sektor keamanan yang kemungkinan besar dapat menjadi masalah baru untuk Ukraina. Saya yakin masalah keamanan kami akan menjadi nomor 1 dalam 10 tahun ke depan, kata Zelensky, dikutip pikiranrakyat.com dari Al Jazeera. Oleh karena itu, dia berambisi untuk menjadikan Ukraina seperti Israel yang lebih besar namun dengan identitasnya sendiri. Salah satunya dengan meniru Israel dalam segi keamanan nasional. Saya pikir semua orang kita akan menjadi tentara besar untuk Ukraina. Kita tidak sedang berbicara tentang Swiss di masa depan. Mungkin negara kita akan bisa seperti ini untuk kedepannya, kata Zelensky. Tapi kita pasti akan menjadi Israel besar dengan wajahnya sendiri. Zelensky berencana akan menempatkan angkatan bersenjata di berbagai tempat termasuk semua institusi, supermarket, dan bioskop. Selain itu, warga sipil juga akan diperbolehkan untuk menenteng senjata demi keamanan. Zelensky yang merupakan seorang Yahudi kerap menekankan pentingnya menjaga hubungan dekat dengan Israel. Bahkan dia kerap memuji Israel sebagai negara yang patut untuk dicontoh oleh Ukraina. Kendati demikian, Zelensky memastikan Ukraina di masa depan tidak akan tergelincir dalam otoritarianisme. Sebuah negara otoriter akan kalah dari Rusia. Orang-orang tahu apa yang mereka perjuangkan, ucapnya lagi. Hamas peringatkan Israel tidak serang warga Palestina di Al-Quds Timur. Pejabat Hamas memperingatkan Israel agar tidak melanjutkan agresi terbukanya terhadap warga Palestina di Al-Quds Timur yang diduduki khususnya jemaah muslim di komplek Masjid Al-Aqsa. Pejabat itu menyatakan kelompok perlawanan pada akhirnya akan kehabisan kesabaran dan bertindak sebagai pembalasan. Ismail Resvan, seorang anggota senior Gerakan Perlawanan Islam Hamas, memperingatkan pihak berwenang Israel untuk tidak menguji kesabaran front perlawanan dalam menghadapi tindakan permusuhan yang sedang berlangsung terhadap Palestina. Resvan mendesak pejabat Palestina untuk menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel, menghindari pertemuan sia-sia dengan pihak berwenang dari rezim Tel Aviv dan menggunakan opsi perlawanan sebagai gantinya. Kami menyerukan kepada para pihak dan mediator untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh rezim Israel yang merebut kekuasaan. Perlawanan akan terus dilakukan untuk membela bangsa Palestina, kata Resvan seperti dilansir Fars News Agency. Di sisi lain, Yordania mengutuk gelombang ketegangan terbaru di wilayah Palestina yang diduduki selama beberapa hari terakhir dan pembobolan pemukim Israel yang sering ke komplek Masjid Al-Aqsa selama bulan puasa Ramadan dan dibawa perlindungan pasukan Israel. Komplek Masjid Al-Aqsa seluas 144 dunam atau 36 hektar adalah tempat ibadah khusus bagi umat Islam, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania, Haitham Abu Al-Ful.
Abu Al-Ful menekankan perlunya menghentikan semua pembatasan masuknya jemaah muslim ke Masjid Al-Aqsa dan mengatakan agresi dan perilaku kekerasan para pemukim bertentangan dengan fakta sejarah dan hukum yang ada serta hukum internasional. Semua tindakan provokatif dan sepihak yang mengarah pada eskalasi ketegangan dan kekerasan lebih lanjut harus dihentikan. Warga Palestina telah meningkatkan serangan balasan mereka terhadap pasukan Israel dalam beberapa pekan terakhir, melakukan serangkaian operasi yang telah menewaskan sedikitnya 11 warga Israel sejak 22 Maret. 8 warga Palestina juga tewas selama periode yang sama. Erdogan kutuk keras serangan teror terhadap Israel yang tewaskan 11 orang. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan teror terhadap Israel selama 2 minggu terakhir. Rentetan serangan teror telah menewaskan 11 warga negara Yahudi tersebut. Pemimpin Turki menyampaikan hal itu kepada Presiden Israel Isaac Herzog melalui sambungan telepon pada hari Jumat. Presiden Erdogan mengirimkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan yang kehilangan orang yang mereka cintai dan berharap pemulihan cepat bagi yang terluka, kata kantor Herzog dalam sebuah pernyataan mengutip pembicaraan telepon tersebut. Kedua presiden menekankan bahwa menjelang di bulan Ramadan, Passover, Paskah untuk Yahudi dan Easter, Paskah untuk Kristen, ada kebutuhan tindakan untuk menjaga ketenangan di seluruh wilayah. Lanjut pernyataan tersebut dikutip Time of Israel Sabtu 2 April. Ucapan bela sungkawa dari Erdogan muncul di tengah upaya Ankara dan Tel Aviv untuk meningkatkan hubungan yang tegang lama antara kedua negara. Hubungan kedua negara sempat berantakan selama Erdogan berkuasa. Dia telah menjadi kritikus belak-belakan terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina. Israel juga beberapa kali menyampaikan kekecewaan atas hubungan hangat Erdogan dengan Hamas, kelompok milisi Palestina yang menguasai jalur Gaza. Turki dan Israel secara timbal balik menarik duta besar mereka pada tahun 2010 setelah pasukan Israel menyerang armada bantuan kemanusiaan yang menuju Gaza yang berusaha untuk memecahkan blokade Israel. Serangan itu menewaskan 10 warga Turki yang menjadi aktivis kemanusiaan.